gemerlap pantai selatan, dan bisikan maut. Kisah pesugihan yang gagal namun berujung tragis. Desa Karanganyar, sebuah permukiman nelayan yang sederhana namun indah, terletak di sepanjang garis pantai selatan Jawa yang terkenal dengan ombaknya yang ganas dan legenda Nyi Roro Kidul yang abadi. Di antara rumah kayu yang berjejer dan perahu-perahu yang tertambat, hiduplah seorang pria bernama Darmawan. Usianya hampir menginjak kepala 4. Namun garis kekecewaan dan keputusasaan terukir jelas di wajahnya. Darmawan dulunya adalah seorang nelayan yang gigih dan ulet. Namun beberapa tahun terakhir, nasib seolah menjauhinya. Tangkapan ikannya semakin sedikit. Perahunya seringkali rusak diterjang badai dan utang semakin menumpuk. Ia melihat tetangga-tetangganya yang lain, entah bagaimana, hidup semakin makmur, membeli perahu baru dan membangun rumah yang lebih layak. Kecurigaan dan iri mulai merayapi hatinya, perlahan menggantikan semangat kerjanya di warung kopi remang tempat para nelayan berkumpul. Bisik-bisik tentang jalan pintas menuju kekayaan mulai terdengar. Kisah-kisah tentang pesugihan Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan, yang bisa memberikan kekayaan instan dengan imbalan tertentu, beredar semakin santer. Darmawan yang tengah dilanda kesulitan ekonomi mulai tertarik. Ia merasa tidak ada jalan lain. Harga dirinya sebagai kepala keluarga terluka dan ia mendambakan kehidupan yang lebih baik untuk istri dan kedua anaknya. Setelah mencari informasi dari mulut ke mulut, Darmawan akhirnya menemukan seorang guru spiritual yang konon memiliki hubungan dengan alam gaib pantai selatan. Malam itu, di sebuah gubuk reot di tepi hutan yang menghadap ke laut, Darmawan bertemu dengan Ki Surjo, seorang pria tua dengan mata menusuk dan jubah hitam lusuh. Ki Surjo mendengarkan keluh kesah Darmawan dengan seksama. Sesekali mengangguk dan menghisap dalam rokok kreteknya. "Kau ingin kaya dengan cepat, anak muda?" tanya Ki Surjo dengan suara serak. "Nyi Roro Kidul bisa memberikanmu kemewahan duniawi. Tapi ingatlah, tidak ada yang gratis di alam ini. Ada harga yang harus dibayar." Darmawan mengangguk mantap. Dibutakan oleh harapan akan kekayaan, ia bersedia melakukan apa saja. Ki Surjo menjelaskan ritual yang harus dijalani. Puasa selama 7 hari 7 malam. Meditasi di pantai saat tengah malam menghadap laut selatan. Dan mengucapkan mantra-mantra khusus yang akan memanggil utusan sang ratu. Imbalan yang dijanjikan sangat menggiurkan. Kekayaan yang akan mengalir deras, bisnis yang akan maju pesat, dan kehidupan yang serba kecukupan. Namun, Ki Surjo juga memperingatkan tentang tumbal, persembahan yang mungkin diminta oleh Nyi Roro Kidul sebagai imbalan atas kekayaannya. Dengan tekad bulat, Darmawan menjalani ritual tersebut. 7 hari, 7 malam ia berpuasa. Tubuhnya lemas dan pikirannya berkecamuk. Setiap tengah malam, ia duduk bersila di pasir pantai yang dingin. Ombak menderu di depannya. Kegelapan malam seolah menyembunyikan misteri yang tak terduga. Ia mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan Ki Surjo dengan suara bergetar, memanggil-manggil nama Sang Ratu Laut Selatan. Namun, setelah ritual selesai, tidak ada tanda-tanda kekayaan yang datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Darmawan tetaplah sulit. Tangkapan ikan masih minim, utang semakin menggunung, dan janji-janji manis Ki Surjo hanyalah isapan jempol belaka. Darmawan merasa tertipu dan marah. Ia kembali menemui Ki Surjo, menuntut penjelasan. Ki Surjo
hanya tersenyum misterius. Mungkin hatimu kurang bersih, anak muda. Atau mungkin sang ratu punya rencana lain. Ia kemudian menambahkan dengan nada dingin. Ingatlah, meskipun permohonanmu tidak dikabulkan, bukan berarti engkau bebas dari ikatan dengan alam gaib. Ritual telah dilakukan dan sesuatu telah terpanggil. Sejak saat itu, kejadian-kejadian aneh mulai menghantui keluarga Darmawan. Suara-suara aneh sering terdengar di rumah mereka saat malam hari, seperti bisikan lirih atau langkah kaki tanpa wujud. Barang-barang sering berpindah tempat sendiri. Anak-anak Darmawan seringkali sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas. Istrinya, Lastri, mulai sering bermimpi buruk tentang wanita cantik berpakaian hijau yang menarik-narik tangannya ke dalam kegelapan laut. Awalnya, Darmawan mencoba mengabaikannya, menganggap semua itu hanyalah imajinasinya yang terlalu lelah. Namun, kejadian-kejadian aneh itu semakin intens dan menakutkan. Puncaknya terjadi ketika anak bungsunya, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, yang sehat dan ceria, tiba-tiba sakit parah. Demam tinggi tak kunjung turun, tubuhnya kejang-kejang, dan tatapan matanya kosong. Dokter yang didatangkan dari kota angkat tangan tidak bisa mendiagnosis penyakitnya. Dalam keputusasaan, Lastri menangis dan memohon kepada Darmawan untuk mencari pertolongan spiritual. Darmawan yang awalnya skeptis akhirnya luluh melihat penderitaan anaknya. Ia kembali menemui Ki Surjo dengan hati penuh ketakutan. Ki Surjo saat melihat Darmawan yang putus asa hanya menghela napas panjang. Sudah kubilang, anak muda, sekali engkau membuka pintu ke alam gaib, sulit untuk menutupnya kembali. Ritual pesugihanmu memang gagal, mungkin karena ada penghalang atau ketidaklayakan dalam dirimu. Namun permintaan telah disampaikan, dan meskipun tidak berupa kekayaan, sesuatu tetap harus diberikan sebagai imbalan atas gangguan yang telah engkau lakukan. Darmawan terkejut. Maksudmu, tumbal? Tanyanya dengan suara tercekat. Ki Surjo mengangguk pelan. Nyi Roro Kidul, meskipun permohonanmu tidak dikabulkan, merasa terganggu oleh ritualmu. Alam gaib tidak suka diusik tanpa alasan yang kuat. Sekarang harga harus tetap dibayar, meskipun bukan berupa kekayaan yang kau dambakan. Ketakutan mencengkeram hati Darmawan. Ia menyadari kengerian perbuatannya. Ia telah mencoba mencari jalan pintas, dan kini keluarganya yang harus menanggung akibatnya. Lalu, apa yang harus kulakukan, Ki? Tanyanya dengan nada putus asa. Ada satu cara, jawab Ki Surjo dengan suara berat. Sebuah persembahan harus diberikan kepada sang ratu untuk menenangkan murkanya dan menarik kembali permintaan yang telah terlanjur diajukan. Persembahan ini haruslah sesuatu yang sangat berharga. Malam itu, di tengah kegelapan pantai yang dingin, Ki Surjo memimpin sebuah ritual yang berbeda. Bukan lagi ritual permohonan kekayaan, melainkan ritual persembahan dan penolakan. Darmawan dan Lastri dengan hati hancur dan air mata berlinang, membawa sesajian berupa bunga 7 rupa, kemenyan, kain kafan putih, dan seekor ayam cemani hitam ke tepi laut. Ki Surjo melantunkan mantra-mantra yang berbeda. Kali ini lebih bersifat meredakan dan memohon ampunan. Ia melemparkan sesajian satu persatu ke dalam ombak yang berdebu. Memanggil nama Nyi Roro Kidul dengan nada penuh ketakutan dan penyesalan. Wahai Ratu Penguasa Laut Selatan, seru Ki Surjo dengan suara lantang diterpa angin malam. Kami datang dengan hati penuh penyesalan. Permohonan hamba yang bodoh
telah mengganggu ketenangan kerajaan. Kami mohon ampunan dan mempersembahkan yang terbaik yang kami punya sebagai tanda penyesalan. Tarik kembali permintaan yang telah terucap dan biarkanlah keluarga hamba kembali hidup tenang. Ritual berlangsung hingga dini hari. Setelah selesai, Ki Surjo menatap Darmawan dengan wajah serius. Kita telah mencoba yang terbaik, anak muda. Namun, keputusan tetap berada di tangan sang ratu. Kita hanya bisa berharap persembahan ini diterima. Beberapa hari berlalu, namun kondisi anak Darmawan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Suara-suara aneh di rumah mereka masih terdengar. Lastri semakin sering menangis dan ketakutan. Darmawan diliputi rasa bersalah dan putus asa yang mendalam. Hingga suatu malam, mimpi buruk Lastri menjadi kenyataan. Saat malam semakin larut dan seluruh desa terlelap dalam tidurnya, Darmawan dan Lastri dikejutkan oleh suara tangisan yang sangat pilu dari kamar anak mereka. Mereka bergegas masuk dan mendapati anak bungsu mereka sudah tidak bernyawa di tempat tidurnya. Tubuhnya dingin dan di wajahnya terukir ekspresi ketakutan yang mendalam. Pagi harinya, desa Karanganyar diliputi duka yang mendalam. Pemakaman anak Darmawan menjadi pengingat kelam akan bahaya bermain-main dengan kekuatan gaib. Pak Budi, nelayan tua yang bijaksana, hanya bisa menggelengkan kepala saat mendengar cerita pilu tersebut. Laut itu luas dan penuh misteri, katanya dengan nada prihatin. Jangan pernah mencoba mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak benar. Ada harga yang harus dibayar dan terkadang harganya sangat mahal. Darmawan dan Lastri hidup dalam penyesalan yang abadi. Mereka kehilangan putra tercinta sebagai akibat dari keserakahan dan ketidakhati-hatian Darmawan. Meskipun ritual pesugihannya gagal mendapatkan kekayaan, namun permintaan dari alam gaib tetap meminta tumbal. Dan tumbal itu adalah nyawa anak mereka sendiri. Kisah Darmawan menjadi pelajaran mengerikan bagi penduduk desa Karanganyar dan sekitarnya. Mereka semakin percaya bahwa Nyi Roro Kidul bukanlah sosok yang bisa dipermainkan. Permohonan yang tidak tulus atau ritual yang tidak benar bisa membawa petaka yang mengerikan. Laut Selatan tetaplah misterius dan berkuasa dengan hukumnya sendiri yang terkadang tidak bisa dipahami oleh manusia. Gemerlap kekayaan yang dijanjikan oleh bisikan maut dari pantai selatan ternyata menyimpan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah dibayangkan.